Berarti ada yang tepuk tangan ya. Kiss kiss. Kiss kiss. Hai kiss kiss. Hai kiss kiss. Ada kucing lain. Takut dia bilang ini, kok ada kucing garong di situ. Meong, selamat malam. Selamat malam semuanya yang lagi nonton juga, semoga dalam keadaan sehat-sehat saja. Beberapa waktu lalu Olga Lydia sudah pernah mampir ke sini, kita bicara soal komodo waktu itu ya. Iya. Hari ini nggak bawa komodo, tapi bawa ini siapa? Frisky namanya. Frisky. Ini kucingnya namanya Frisky. Panggilan sayangnya kiss kiss. Oh, Kiss Kiss. Kiss kiss panggilannya. Kiss Kiss nggak nervous kan? Ada aku kayaknya kelihatannya dia sedikit nervous deh. Dia agak-agak starstruck gitu loh, gimana sih? Starstruck, iya. Dia ngefans soalnya sama Dia tahu aku karakter. selebritis. Iya, udah tahu. Oh my god, kucing aja tahu aku artis, keren banget. Oke. Tapi kayaknya kita tepuk tangannya harus bisik-bisik. Ada nggak sih orang tepuk tangan bisik-bisik? Dia kok bisa gini harus supaya dia nggak kaget ya? Soalnya dia kaget, dia agak-agak ini nervous katanya Nervous ketemu ya? bintang idolanya. Oh, dia mengidolakan aku? Iya, dia ikutin follow Twitter kamu loh. Dia follow Twitter aku? Iya. Oh my god, iya. Memang banyak kok. Kucing, komodo, biawak, semua follow Twitter aku. Tapi ini bukan satu-satunya kucing yang kamu punya. Kamu tuh punya beberapa kucing Sebenarnya kan? aku punya 5. Oke. Ada punya 5 yang diakui. Kok yang diakui? Ada 5 diakui. Ada 1 itu gimana ya? Itu tamu yang nggak mau pulang. Oh my god, itu Bang Toyib. Bang Toyib itu kucing. Dicari sama istrinya di rumah Bang Toyib. Iya, dia nggak pulang-pulang, Oh, dia Sarah. betah kali. Nggak ngerti. Jadi tiap kali ketemu dia, kamu pulang. Nggak mau. Diam aja gitu. Betah, yang punya rumah cantik. Aduh. Atau ada kucing yang cantik di situ. Ada Cowok kucing cewek yang kucing cantik. itu yang nggak mau. Dia tadinya pacarnya Mili. Oh, pacar milih. Tapi kemudian dia temenan sama anaknya Mili. Kayaknya gitu? ibunya kurang, nyokap lo gak asik gitu. Terus Oh dia my temenan God. sama anak. Abis pacaran sama Mili, dia dia deketan pacaran sama sama Mili anaknya? tuh. Mili kan cuek tuh, dia suka tidur. Ini milih. Nah akhirnya dia temenan sama anaknya, si Bubu di Si bawah Bubu. itu. Oke, mana si kucing yang Yang nggak mau kiri, pulang-pulang yang kiri itu? itu. Nah Yang yang nggak paling pulang-pulang bawah? ini yang kanan atas ini loh. Yang ini? Yang kanan atas di dalam box itu. Itu yang nggak mau Bayangin, pulang? Nggak tahu diri. Udah badannya gede, terus kucing ini agak kaku ya. Ini kucing garong. Tapi tidurnya sukanya di box yang kecil itu. Oh, Itu box kesayangan dia. ajak main ke sini. Aku omongin deh, aku tuh bisa bicara sama kucing. Bisa. Iya, Kalau kucing-kucing. gitu, soalnya kucing aku ada yang satu butuh psikolog. Oh, tapi aku bukan psikolog, kan artis kan? Oh, kirain Tapi, artis iya, psikolog kucing juga. Karena yang ini, yang Desi yang di tengah bawah itu Aha, ya. yang tadi tengah yang bawah. tengah bawah itu, Aha. itu tuh dia kayaknya punya gangguan kejiwaan deh. Kenapa memang? Jadi dia tuh stres banget. Dia kan lahir di rumah ya, nggak pernah ada yang mukul, nggak pernah ada yang apa. Tapi dia takut banget. Jadi kalau ngelihat kayak misalnya ada daun terbang di dalam rumah gitu ya, dia akan datang. Begitu ngelihat daunnya, dia lagi jalan santai gitu. Lihat daunnya, dia langsung kayak tentara gitu loh, ngerayap. Oh. Deket banget gitu. Begitu iya. dicium daun, terus dia jalan lagi. Aku gitu. tahu itu apa. Dia agak stres. Enggak, bukan stres. Apa Itu kucing lebay. Aku tuh belajar tentang kucing juga. Itu namanya drama cat. Ada Drama drama cat. queen, ada drama apa itu drama Ada cat. Karena Itu bener juga, drama cat. jadi dia tuh paling suka masuk kamar kakak aku ya. Dia kan penakut, dia suka ngumpet di kamar. Tapi kalau kekuncian ya, dia itu bisa naik ke sepeda stasioner, ke bagian kursinya ya. Dia ngamuk di situ. Ngamuknya gimana? Dia gitu, terus digigitin. Jadi sadel sepeda kita bolong-bolong. Gitulah kira-kira. Makanya Rame. aku tuh kadang-kadang kalau punya kucing banyak itu problemnya juga ya. Kadang-kadang kita harus paham satu-satu. Iya, sifatnya satu-satu ya. seperti apa, Ini ada gitu. beberapa kepribadian atau tingkah laku kucing yang suruh-suruh juga nih. Oh iya, Ini ada ada juga? tayangannya. Aku tuh keliling dunia untuk ngeliat tentang kucing-kucing. Oh serius? Pembawa acara profesional tuh memang harus researchnya kayak gitu. Keliling. Kita lihat hasilnya kalau gitu Ya kita ya, coba Kita ya. lihat ya. Frisky, kiss, Kiss, kiss. kiss. Lihat coba. Oh, Tahu ah ngantuk katanya. dia. Ngantuk.
Kamu tahu nggak, anakku itu pasti seneng banget nonton episode ini karena Rajata itu lagi minta kucing untuk hadiah ulang tahunnya di bulan Januari. Oh, Rajata langsung minta ya, sama Mama Sarah langsung minta ya. Setiap hari ngomongin terus, kucing kan Bu udah ada namanya udah banyak banget, udah ada 20 nama kali. Kucingnya belum ada. Belum Kalau ada gitu mesti kucingnya. beli 20 lah. Enggak, jadi dia gini, Ibu kucingnya hari ini udah ada, Rajata nanti ulang tahun. Kita lagi milih-milih. Tapi yang pasti ini sekarang saya mau ngundang yang lagi di rumah, pasti punya Twitter dong, langsung aja tweet pic dengan hashtag kucing Sarah ke @sarasen_net. Silakan tweet pic kucingmu. Yang paling lucu kucingnya nanti ada hadiah. Ada hadiah? Ada hadiahnya. Kucingku paling lucu. Nanti kita kasih hadiah 12 kucing lagi. Oh iya. Banyak ya. Heboh banget ya. Tapi itu seru banget ya memelihara kucing. Kenapa sih kamu pilih memelihara kucing? Kenapa kucing? Sebetulnya aku suka binatang pada keseluruhannya gitu. Sebelumnya aku piara anjing, cuman setelah anjing itu udah umur 12 tahun, ada yang sampai 18 tahun, terus udah pada nggak ada semua. Ibu saya bilang, pokoknya nggak mau lagi mama piara binatang piaraan. Karena kalau misalnya pada saat dia sakit, pada saat dia nggak ada gitu ya, sedihnya luar biasa. Jadi berasa, gitu. Sedih banget. Bener-bener, di sini ada komunitas yang cinta sama kucing ya, ini pecinta kucing. Nah ini kalau kucing itu bener nggak katanya dia tuh binatang yang jual mahal? Iya. Maksudnya jual mahal, kalau misalnya mau oke, kalau enggak? Iya, emang kadang-kadang agak gitu sih. Makanya kamu cocok piara kucing. Ngerawatnya susah nggak kucing? Ini aku harus tahu nih, soalnya kan Rajata pengen minta Kalau kucing itu paling nggak harus dimandikan sebulan sekali. Itu Oh mereka harus mandi? Aku pikir nggak suka air. Mau nggak mau tuh harus dimandiin untuk gitu? menghindari penyakit kulit. Terus kemudian kukunya juga harus dipotongin supaya dia nggak mudah terkena tokso ya. Karena kan dia gali-gali tanah gitu. Kalau kukunya panjang kan nanti nyangkut di kukunya. Di kukunya, gitu. Itu harus dipotongin kukunya. Jadi harus kita rutin ya gitu. terus? Dan makanannya memang harus dijaga mau nggak mau gitu ya. Oh nggak kita kasih ikan asin aja? Nggak boleh yang asin-asin, nanti bulunya rontok. Ih siapa yang ngomong kucing suka ikan asin? Bohong itu mitos. Iya, dan lagi pula kalau kita bisa lihat kucing yang sehat itu, lihat kumisnya panjang, nggak patah-patah, kayak kis-kis. Oke, jadi kalau kumis cepak itu nggak sehat ya? Nggak sehat. Kalau kumisnya patah-patah itu nanti gizinya kurang. Nah, kalau saya karena kebetulan sibuk gitu ya, jadi ya ambil yang praktis aja. Jadi biasanya beliin Friskies sesuai dengan namanya, Kiss-Kiss. Friskies karena kan modelnya kucingnya warnanya orange seperti Friskies kan. Jadi aku kasih Friskies karena kombinasi makanannya udah cukup lengkap sehingga dia bisa sehat. Jadi tuh bulu-bulunya tuh kumis-kumisnya bisa panjang. Jadi makanan juga harus bergizi buat kucing nggak sembarangan ya? Bener, dan bisa kelihatan sih karena kadang-kadang ibu saya kan suka bawa makanan kayak ke Senayan atau kemana ngasih makan kucing. Kalau mereka mulai secara teratur makan makanan yang sehat, itu bulunya akan lebih bagus karena kombinasi makanannya lengkap ya. Gitu. Jadi bulu lebih bagus. Kadang-kadang kan orang tuh suka nyiksa kucing atau nyiksa anjing hanya gara-gara bulunya kurang sehat ya. Sebetulnya kalau kita kasih makan bener, itu bulunya akan bagus lagi, akan mengkilap. Sama kayak manusia, gizi juga harus diperhatiin, nutrisi harus diperhatiin kan rambutnya jadi kusam ya kalau misalnya kita makannya nggak bener gitu. Tapi kalau kita makannya bener, rambutnya juga akan mengkilap, jadi lebih bagus. Sama juga sama binatang. Kamu tadi cerita bahwa kucing-kucing kamu itu banyak yang ngedatengin. Kalau ini si Kis-Kis ini dapat dari mana kamu? Kalau yang ini agak beda kasusnya karena dia ini korban tabrak lari. Oh my God, Iya, Kis-Kis kasihan. So tragic, you like. Tragic banget. Korban Jadi dia tabrak lari. Jadi di Kemang itu saya nemu dia ditaruh sama orang di atas pot bunga gitu. Waktu saya lihat, aduh udah mati nih kucing pastinya ya. Matanya tuh, pupil matanya udah hitam besar, padahal tuh siang hari bolong. Kemudian hanya jantungnya aja yang deg-deg. Saya lihat masih hidup. Cuman nggak ada yang bergerak dari dia. Terus akhirnya aku bawa, kebetulan ada Jan Klinik kan, Jakarta Animal Aid Network. Aduh terima kasih banget ada mereka di Kemang. Saya bawa ke sana, terus dimasukin inkubator. Tadi saya cuma mikir gini, saya pikir dia nggak bisa selamat ya, mungkin disuntik aja, tapi jangan sampai dia meninggal begitu saja, kayaknya kok kejem banget gitu. Jadi saya bawa ke sana, ternyata mereka luar biasa sekali, di Jan dimasukin inkubator, kemudian diinfus, mereka dengan sabar merawat sampai 3 minggu. Kayak 2 minggu, 3 minggu pupil matanya masih besar, tapi lama-lama kecil sampai normal. Dan sekarang dia bisa hadir di acara paling kece. Oke banget. Musisi sudah hadir di sini, bintang film. Betul. Menteri sudah sempat ada di sini. Dan sekarang Friski. Oke. Aduh, aku nggak ada kaos buat Friski ya. Tapi bicara soal menyelamatkan kucing, itu jadi
ini ada nih, kan orang-orang ini kalau di Indonesia kita sering banyak lihat ya kucing-kucing yang terlantar, Betul. yang atau tabrak lari kayak gitu kayak tadi ya. Nah bicara soal penyelamatan kucing di Indonesia ini ada satu yayasan, ini fokus untuk penyelamatan kucing. Dan baru-baru saja ada buku yang dirilis, dikeluarkan oleh mereka, ini judulnya Berbagi Kisah Terindah Bersama Si Meong. Dan malam hari ini semua yang hadir di studio di acara ini mendapatkan masing-masing satu buku. Berbagi Kisah Terindah Bersama Si Meong. Ini ada 38 kisah nyata penyelamatan kucing. Dan kebetulan sekali di studio malam hari ini sudah ada teman-teman dari Yayasan Peduli Kucing. Aku mau ngobrol sedikit. Tapi nggak ngobrol bahasa kucing kan? Aku belum belajar bahasa kalbu. Siapa di sini yang bisa diajak ngobrol? Saya pengen tahu kenapa dibuat buku ini. Kenapa sampai ada buku ini yang pada hari ini juga launch, rilis hari ini juga ya bukunya. Selamat ya untuk bukunya. Silakan Mbak. Lebih untuk mengedukasi masyarakat awam untuk lebih peduli dengan kucing jalanan. Biasanya kan memang kucing jalanan itu banyak yang terabuse seperti itu. Dan itu kisah nyata memang dari beberapa member kami yang tadinya sebelumnya kita bikin lomba. Lomba menulis cerita kisah nyata dan di situ juga ada penulis terkenal juga yang ikutan, Clara Eng. Jadi ada 38 kisah nyata yang memang kejadian sebenarnya merescue kucing jalanan sampai sembuh. Kemudian ada yang memang harus istilahnya ke Rainbow Bridge ya, kita bilangnya istilahnya nggak survive. Tapi so far memang untuk edukasi biar masyarakat awam lebih peduli dengan kucing jalanan. At least kalau misalnya tidak suka binatang tapi tidak menyakiti. Betul sekali. Itu yang paling penting. Walaupun tidak suka binatang, kadang-kadang kalau di tempat umum kita suka lihat orang ini ada kucing. Nggak boleh, ya? Paling tidak ya menghindar aja. Iya gitu. benar, nggak boleh. Nggak boleh digituin. Kucing itu punya perasaan juga toh. Iya kan? Iya, aku mau bilang kucing juga manusia tapi nggak pas ya. Kucing punya perasaan juga. Oke Mbak, terima kasih. Silakan duduk kembali, thank you. Sekali lagi, jadi ini untuk mendidik masyarakat ya supaya lebih peduli sama kucing. Bener, aku setuju banget tuh ya. Kalau misalnya nggak sayang, kita nggak memaksakan semua orang untuk sayang sama kucing atau pelihara kucing. Tapi kalau nggak sayang, jangan jahat lah. Jangan ciptaan dijahatin, juga, ciptaan Tuhan juga. Betul sekali. Ya. Jangan disakiti. Ya, dan jago-jagonya orang belum ada orang bisa menciptakan kucing sendiri, betul? betul sekali. Oh my God. Karena kamu tadi bilang kata-kata yang kece banget itu, ada hadiah banget. Ini kaos kece juga. Oke. Terima kasih. Lihat wajahnya Kis-Kis, kayaknya dia pengen banget kaos Dia ini pengen juga. banget buat kamu ya Kis-Kis ya. Iya. Aduh. Bisa digunting-gunting dibagi sama yang lain-lain di rumah. Jadi bikin 6 baju untuk kucing. Jangan lupa untuk yang sudah kirim tweet pic tadi lewat @sarasen_net dengan hashtag kucing Sarah. Dan 3 orang pemenang akan mendapatkan hadiah dari Friskies. Yeay. Tunggu di Twitter @sarasen_net, nanti diumumkan langsung. Baiklah, Kakak Olga Lydia, terima kasih sudah hadir di sini. Kis-kis. Kis-kis. Kamu jawab dong. Iya, itu ayam. Kan kalau kucing suka purring, kata orang bule, dia go purr. Anyway, oke. Masih ada tamu yang lain, tetap di sini, jangan kemana-mana, kita ngobrol lagi. Apakah nanti tamu berikutnya kucing juga? Enggak sih, bukan. Cuman Kis-Kis aja kamu yang kucing, tetap di Sarah Sehat.